Entah bagaimana mendaki di dunia sepanjang waktu ini, dan bahkan naik ke posisi pemimpin puncak dari sekte terbesar di bawah surga. Meskipun dia sangat berbeda dari masa lalu. Tapi wajah ini, bahkan jika berubah menjadi abu, aku tidak akan pernah salah mengenali. Aku juga tidak takut menyebutkan kultivator yang menghasutnya untuk melakukan kejahatan yang begitu kejam. Dia terdaftar dalam daftar orang yang dicari selama bertahun-tahun, orang yang tangannya mengambil nyawa yang tak terhitung banyaknya, Wu Yanzi. Wu Yanzi ini bisa dikatakan terkenal kejam, dengan catatan kriminal yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba meledak bahwa salah satu dari 12 dewa puncak adalah salah satu muridnya, kerumunan itu tidak bisa tidak melanjutkan, tetapi ketakutan. Namun, di antara hamparan terengah-engah yang luas, Shen Qingqiu malah menjadi tenang. Hatinya sebenarnya agak ragu. Pada pandangan pertama, pengalaman yang disampaikan Ciu Haitang penuh dengan pasang surut yang penting. Namun, itu bukannya tanpa lubang. Bukan karena Shen Qingqiu mendiskriminasi versi aslinya, tetapi karya aslinya telah mencurahkan banyak energi untuk kepribadian Shen Qingqiu yang tidak menyenangkan, kejijikan dan kekakuannya, pikirannya yang sempit dan kepicikan, ketidaksopanan dan kurangnya komunikasi, ketidakmampuan untuk mengetahui bagaimana caranya memenangkan nikmat, sikap menyendiri, dan kesombongan. Kepribadian semacam ini membuat sulit untuk percaya bahwa Shen Qingqiu muda akan sangat menyenangkan sehingga orang yang tidak memiliki hubungan darah akan melihatnya sebagai kerabat. Namun, ketika orang lain menafsirkan kata-kata ini, mereka tidak dapat menangkap detail ini. Awalnya, Shen Qingqiu paling takut pada bagian plot ini, tetapi dia tidak terlalu takut. Peristiwa lama di tahun-tahun lampau semacam ini tidak memiliki bukti pasti. Jika tuduhan hanya mengandalkan Ciu Haitang, dia bisa meyakinkan Ciu Haitang bahwa dia mengenali orang yang salah selama dia gigih dan menolak mengaku. Jadi, pada akhirnya, itu hanya akan menjadi noda samar yang dipertanyakan pada riwayat karakter Shen Qingqiu. Tidak ada pilihan. Shen Qingqiu benar-benar merasa kasihan pada Ciu Haitang, tetapi itu adalah Shen Qingqiu yang asli. Dia benar-benar tidak ingin membawa panci hitam menyalahkan ini. Dia lebih suka menebusnya hingga Ciu Haitang menggunakan cara lain. Dia tidak membunuh Liu Qingge, tidak melecehkan Ning Yingying. Tidak peduli apa, ini seharusnya tidak membuat reputasi kokoh seperti bangunan setinggi 1000 kaki, runtuh dalam satu malam, mengacaukan jalannya sampai semua orang berteriak untuk memukulinya. Namun, sekarang ini benar-benar berbeda. Situasinya buruk karena semua noda yang meragukan dan tidak penting ini telah berkumpul bersama. Pertama, kendali penabur. Kemudian, Tuan Istana Tua mengikuti dari belakang. Kini, tuduhan Ciu Haitang justru bisa menjadi bukti karakternya yang tidak pantas. Seorang pria sampah melecehkan seorang wanita dan kemudian membuangnya, seorang pengkhianat berkolusi dengan para iblis, seorang murid dari penjahat yang dicari. Itu seperti menambahkan bunga tambahan ke brokat yang sudah dikonfigurasi dengan sempurna. Itu adalah kebetulan yang indah, saling setuju satu sama lain. Akibatnya, orang tidak akan menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Tuan Istana Tua berkata, Tuan Sekte Yui, ketika mengurus urusan ini, terpengaruh oleh keyakinan pribadi tidak dapat diterima. Jika tersiar kabar bahwa Sekte Gunung Changqiong yang megah ini menutupi seseorang yang catatannya penuh dengan noda-noda terkenal. Bagaimana ini bisa menjadi hasil yang akan memuaskan semua orang? Nada suara Yui Qingyuan acuh tak acuh. Jadi, maksud Tuan Istana. Menurut pendapat saya, akan lebih baik jika Shen Qingqiu dipindahkan ke Istana Huanhua untuk saat ini. Tunggu sampai kita telah memastikan kebenaran sebelum kita mengambil keputusan. Bagaimana dengan itu? Semua orang tahu arti sebenarnya dari dipindahkan. Di bawah salah satu kediaman sementara Istana Huanhua terdapat penjara air bawah tanah. Dengan medan yang kompleks, ditambah dengan formasi labirin Istana Huanhua, metode jenis mendorong ke bawah batang, ini tidak pada tingkat yang sama dengan susunan pelindung yang hanya digunakan untuk menghentikan non-kultivator. Bagian dalam penjara air dijaga ketat, peralatan ruang penyiksaan lengkap, terspesialisasi tanpa tandingan. Semua yang dipenjara di dalam adalah kultivator dunia kultivasi yang paling keji dan tercela, tangan mereka telah ternoda darah atau telah melanggar larangan. Singkatnya, penjara air Istana Huanhua adalah penjara umum dunia kultivasi. Selain itu,
Jika diperlukan tempat untuk menampung sementara para kultivator yang dicurigai membahayakan dunia manusia saat mereka diselidiki, para kultivator tersebut juga akan dikirim ke tempat ini. Setelah 4 sekte menggelar persidangan bersama, hukuman akan dijatuhkan. Liu Qingge mencibir, sudah cukup berbicara. Setelah dia mengendalikan amarahnya untuk mendengarkan omong kosong ini begitu lama, hatinya telah lama memendam api. Dia membalikkan tangannya dan meraih pedang Cheng Luan di belakang punggungnya, bersiap untuk bertarung. Di seberangnya, murid istana Huanhua masing-masing menghunus pedang mereka dan mengarahkannya ke depan, menatap rapat. Yui Qingyuan berkata, Liu sedih, mundurlah. Meskipun Liu Qingge tidak senang atau tidak mau, jika dia harus mendengarkan satu orang, dia hanya bisa menerima kata-kata Yui Qingyuan dan dengan enggan melepaskan gagang pedang. Melihat dia mundur, Yui Qingyuan mengangguk. Tuduhan semacam ini tidak bisa didukung oleh kata-kata belaka. Pedang panjang di pinggangnya, gagangnya sehitam tinta, tiba-tiba muncul dari sarungnya untuk menampakkan 1 inci pedang putih yang membutakan. Dalam sekejap, seolah-olah jaring raksasa tak berbentuk dilemparkan ke atas seluruh tanah. Di dalam jaring, energi spiritual bergelombang seperti air pasang, berguling dan mengalir deras tanpa jeda. Jeritan pedang sepertinya berdengung di telinga tanpa henti. Beberapa murid yang relatif lebih muda secara tidak sengaja menutupi telinga mereka, jantung mereka berdebar kencang tanpa henti. Pedang Xuanzu. Orang-orang dari berbagai sekte di lapangan terpesona karena ini. Yui Qingyuan menyuruh Liu Qingge untuk mundur karena dia sendiri yang akan memasuki konflik. Apakah dunia sudah terbalik? Dikatakan bahwa sejak Yui Qingyuan mengambil posisi penguasa puncak tertinggi Gunung Changqiong, dia hanya menarik pedangnya 2 kali. Suatu waktu adalah upacara penerimaan gelarnya, waktu yang lain adalah dalam pertempuran dengan keturunan iblis surgawi Aya Luo Binghe. Meskipun pedang Xuanzu hanya muncul 1 inci dari sarungnya, semua orang tiba-tiba mengerti. Untuk dapat duduk di tempat tertinggi Aula Qiongding pasti membutuhkan lebih dari sekadar temperamen yang lembut dan tahu arah. Tuan Istana Tua berkata, tata formasi. Apakah ini ritme perang? Klan iblis bahkan belum berjuang di sini ketika manusia mulai bertarung lebih dulu. Shen Qingqiu melihat bahwa situasi ini salah. Dia buru-buru mengambil pedangnya dan melemparkannya ke depan. Pedang Xiuya terbang lurus dan menancap di tanah di depan kepala istana Huanhua. Membuang pedang sama dengan menyerah, menandakan dia akan mematuhi hukumannya. Tuan Istana Tua segera mengambil pedang itu. Dia melambaikan tangannya untuk membuat orang sekte kembali ke tempat mereka. Yui Qingyuan berkata pelan, sedih. Shen Qingqiu berkata, Sesyung, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, kebenaran akan berbicara sendiri. Qingqiu bersedia untuk ditahan.